Halo, Assalamualaikum teman-teman. Masih pada semangat kan puasanya? Harus tetap semangat ya puasanya walaupun harus tetap di rumah aja. Buat kalian yang harus tetap bekerja juga harus tetap semangat. Semoga bisa menjalankan ibadah puasa sampai sebulan full. Amin. Kali ini aku akan menjelaskan beberapa materi untuk melengkapi tugas perkuliahan onlineku selama di rumah aja. Sebelumnya, perkenalkan, aku mahasiswa dari Universitas Indraprasta PGRI atau Unindra. Namaku Riayah Eka Rahyati. Materi yang akan aku bawakan kali ini mengenai kode etik profesi konseling. Apa sih kode etik profesi konseling itu? Langsung aja kita ke video selanjutnya. Kode etik adalah seperangkat standar, peraturan, pedoman, dan nilai yang mengarahkan perbuatan atau tindakan dalam suatu perusahaan, profesi, atau organisasi bagi pekerja atau anggotanya, dan interaksi antara pekerja atau anggota dengan masyarakat. Sedangkan kode etik profesi adalah suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik yang ditulis secara jelas dan tegas secara terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang benar dan yang salah, dan perbuatan apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang profesional. Kode etik juga dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Jadi intinya, kode etik ini merupakan suatu peraturan atau tata cara yang disepakati oleh suatu kelompok atau organisasi tertentu yang mengatur tindakan atau interaksi untuk profesi itu sendiri. Lalu apa sih ciri-ciri dari profesi? Menurut sejumlah ahli, ada 4 syarat ciri-ciri utama dari suatu profesi. Yang pertama, suatu profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang memiliki fungsi dan kebermaknaan sosial yang sangat menentukan. Yang kedua, untuk mewujudkan fungsi tersebut pada butir di atas, para anggotanya harus menampilkan pelayanan yang khusus didasarkan atas teknik-teknik intelektual dan keterampilan-keterampilan tertentu yang unik. Yang ketiga, penampilan pelayanan tersebut bukan hanya dilaksanakan secara rutin saja, melainkan bersifat pemecahan masalah atau penanganan situasi kritis yang menuntut pemecahan dengan menggunakan teori dan metode ilmiah. Yang terakhir, pada anggotanya memiliki kerangka ilmu yang sama, yaitu didasarkan atas ilmu yang jelas, sistematis, dan eksplisit, bukan hanya didasarkan atas akal sehat belaka. Kode etik profesi pun memiliki 5 tujuan, yaitu yang pertama, menjunjung tinggi martabat profesi sebagai guru BK profesional. Kedua, kode etik mampu melindungi pihak yang menjadi layanan profesi dari perbuatan malpraktek. Yang ketiga, mampu meningkatkan kualitas profesi BK. Yang keempat, menjaga status profesi BK. Yang terakhir, menegakkan ikatan antara tenaga profesional dengan profesi yang disandangnya. Selain itu, ada 5 dasar kode etik profesi BK, yaitu 1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga, Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 28 Ayat 1, 2, 3 tentang Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan. Yang keempat, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. Dan yang terakhir, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Bimbingan dan konseling juga memiliki 5 kaidah etik, yaitu pertama, setiap orang memiliki hak untuk mendapat penghargaan sebagai manusia dan mendapatkan layanan konseling tanpa melihat suku, bangsa, agama, dan budaya. Yang kedua, setiap orang atau individu memiliki hak untuk mengembangkan dan mengarahkan diri.
Yang ketiga, setiap orang memiliki hak untuk memilih dan bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambilnya. Yang keempat, setiap konselor mampu membantu perkembangan setiap konseli melalui layanan secara profesional. Dan yang terakhir, hubungan konselor dan konseli sebagai hubungan yang membantu berdasarkan kepada kode etik. Selain itu, BK juga memiliki 2 pelaksanaan dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Yang pertama, konselor harus mengaitkan dengan tugas dan kewajibannya terhadap konseli, serta profesi sebagaimana dicantumkan dalam kode etik, dan semua itu sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kebahagiaan konseli. Yang kedua, konselor tidak dibenarkan menyalahgunakan jabatannya sebagai konselor untuk maksud mencari keuntungan pribadi atau maksud-maksud lain yang dapat merugikan konseli ataupun menerima komisi atau balas jasa dalam bentuk yang tidak wajar. Walaupun sudah ada kode etik yang berlaku, tapi tetap saja masih ada oknum yang melanggarnya. Biasanya pelanggaran itu sering terjadi oleh beberapa pihak, seperti terhadap konseli. Contohnya, menyebarkan atau membuka rahasia konseli kepada orang lain yang tidak terkait dengan kepentingan konseli. Dan melakukan perbuatan asusila, seperti pelecehan seksual, penistaan agama, dan rasialis. Selain itu, juga sering terjadi kepada organisasi profesi, yaitu tidak mengikuti kebijakan dan aturan yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi, dan mencemarkan nama baik profesi, seperti menggunakan organisasi profesi untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok. Adapun pelanggaran terhadap rekan sejawat atau profesi lain yang terkait, seperti melakukan tindakan yang menimbulkan konflik, seperti penghinaan, menolak untuk bekerja sama, atau sikap yang arogan, dan melakukan referral kepada pihak yang tidak memiliki keahlian sesuai dengan masalah konseli. Adapun sanksi yang berlaku kepada pelaksana pelanggaran. Yang pertama, memberikan teguran secara lisan dan tertulis. Kedua, memberikan peringatan keras secara tertulis. Yang ketiga, pencabutan lisensi. Yang keempat, pencabutan keanggotaan dari Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia. Dan yang terakhir, apabila terkait dengan permasalahan hukum atau kriminal, maka akan diserahkan pada pihak yang berwenang. Oleh karena itu, kita sebagai seorang konselor atau calon konselor harus senantiasa mengingat bahwa pelanggaran terhadap kode etik ini akan merugikan mutu proses dan hasil layanan yang diberikan, merugikan klien, lembaga dan pihak-pihak lain yang terkait, serta merugikan diri konselor sendiri dan profesinya. Waduh, tentunya sangat rugi sekali ya kalau kita sampai melanggar kode etik. Selain merugikan diri sendiri, kita juga bisa merugikan banyak pihak. Semoga seluruh konselor atau profesi-profesi lain yang ada di Indonesia ini bisa menjalankan kode etiknya masing-masing dengan sebaik mungkin. Demikian materi yang dapat aku sampaikan. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyebutan ejaan atau bacaan, tolong dimaafkan. Selamat menunaikan ibadah puasa, selamat melanjutkan aktivitas, dan sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.